warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Majelis Duha Masjid Ar-Rahmah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, hari Ahad pertama tanggal 23 bulan Rajab 1445 Hijriah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Yang sedang diuji dengan sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keduanya sholawat dan salam semoga tetap terlimpah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir ringkas dari ayat suci Al-Qur'anul Karim, di mana di pertemuan yang terakhir kita sampai di surah Al-Balad. Surah Al-Balad, dan insyaallah kita akan lanjutkan ke surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Fajr, surah yang ke-89. Surah yang ke-89 atau surah Al-Fajr ini sahabat sekalian terdiri dari 30 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di bagian awal-awalnya, Allah bersumpah dengan beberapa kejadian. Di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar. Demi waktu fajar. Ya. Apa maksud dari ayat yang mulia ini saudara sekalian? Kita perhatikan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, amal fajru fama'rufun, ya. Jadi fajar yang dimaksud adalah fajar yang telah kita ketahui, waktu fajar, waktu subuh, ya. Jadi waktu itu ada waktu subuh, ada waktu pagi, ada waktu siang, sore, kemudian waktu malam hari. Di antara waktu-waktu tersebut adalah waktu fajar, waktu subuh. Allah bersumpah wal fajar, demi waktu fajar atau waktu subuh. Nah, kalau melihat lebih lanjut ya uraian para ahli tafsir ya sahabat sekalian, ada beberapa pendapat ya tentang ayat yang pertama ini. Di sini saya kutipkan dari kitab Zadul Masir, ya, fi ilmi tafsir. Zadul Masir karya Imam Ibnu Jauzi, dijelaskan bahwasannya para ahli tafsir yang berpendapat ya tentang masalah Al-Fajr dalam ayat ini ada 6 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya fajar yang dimaksud itu fajar yang telah diketahui, bada'un nahar, awal dari siang. Maksudnya subuh, pagi menuju siang. Awalnya siang itu subuh ke pagi hari. Kemudian pendapat yang kedua sama sekalian, dari Al-Fajr yang dimaksud yaitu sholat fajar. Sholat apa? Sholat subuh. Sholat subuh atau sholat fajar. Pendapat yang ketiga yaitu an-nahar kulluhu, waktu siang seluruhnya. Tapi diibaratkan di sini dengan fajar. Tapi maksudnya seluruh waktu pagi dan siang. Diambil pertamanya demi waktu fajar. Pendapat yang keempat sama sekalian, waktu fajar tapi hari raya Idul Kurban, tanggal 10 Dzulhijjah. Saya ulangi ya. Jadi pendapat yang pertama fajar
subuh secara umum tiap hari itu waktu fajar. Pendapat yang kedua yaitu apa teman sekalian, sholat subuhnya. Pendapat yang ketiga yaitu waktu siang seluruhnya, tapi dibarengkan dengan fajar, maksudnya siang seluruhnya. Pendapat yang keempat, waktu subuh tapi khusus tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Kurban. Pendapat yang kelima jamaah sekalian, fajru awal yaumin min Dzulhijjah, subuh tanggal 1 Dzulhijjah, subuh tanggal 1 Dzulhijjah. Pendapat yang terakhir, awal yaumin minal muharram, tatafajjar minhu sana, subuh awal tahun baru. Awal tahun baru itu tanggal 1 Muharram. Nah, waktu subuhnya itulah yang dimaksud ayat ini. Nah, ini 6 pendapat yang dipilih sama sekalian. Tentu masing-masing di sini pendapat dari para ulama ahli tafsir, sebagian juga dari kalangan sahabat. Maka di sini kita perhatikan kalau dalam uraian tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau lebih kepada fajar yang sifatnya umum, subuh di setiap hari. Waktu fajar yang sifatnya umum, terkhusus subuh di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, ini menurut uraian ya Imam Masruq dan Muhammad bin Ka'ab, bahwa yang dimaksud itu fajar hari raya Nahar atau hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Wa huwa khatimatul layali al-'ashr, yang mana tanggal 10 itu penutup dari tanggal 1 sampai 10. Ya, sekarang bulan apa? Rajab. Nanti penghujung tahun itu Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kan ada hari-hari yang mulia sama sekalian, tanggal 1 sampai 10. Amal soleh sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, pahalanya luar biasa. Nah, tanggal 1 penghujungnya tanggal 10. Nah, tanggal 10 di waktu subuh itulah termasuk ayat ini dimaksudkan, subuh di tanggal 10. Maka umumnya subuh setiap harinya. Insyaallah demikian. Nah, di sini ayat yang keduanya sama sekalian, setelah ayat yang pertama wal fajar jadi waktu subuh, ayat yang keduanya wal layalin 'ashr. Sebelum masuk kepada ayat yang kedua, tentu waktu subuh ini waktu yang sangat spesial. Mudah-mudahan jamaah sekalian diberikan keistiqomahan ya untuk bisa termasuk mereka yang beribadah menjelang waktu-waktu subuh ya, di waktu-waktu sahur ya, jamaah sekalian sholat tahajud ya, sholat witir, mungkin ada yang berpuasa sunnah, kemudian kita sahur. Maka ini waktu-waktu yang luar biasa, termasuk waktu-waktu mustajabnya doa di sepertiga malam yang akhir. Dan sama sekalian mempersiapkan diri untuk menunaikan sholat subuh ya, diawali dengan sholat qobliyah subuh setelah masuk waktu adzan subuh. Sama sekalian berangkat ke masjid, mengirim udara segar, yang mana udara waktu subuh ini sangat-sangat luar biasa manfaatnya untuk kesehatan. Langkahkan kaki ke masjid, menunaikan sholat subuh, ini juga luar biasa. Ditambah lagi sama sekalian ada waktu habis subuh duduk di masjid sampai terbitnya matahari, juga fadilah yang sangat luar biasa, dan ini tersebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah demikian ada waktu subuh ya. Beruntunglah mereka yang memanfaatkan waktu subuh dengan sebaik-baiknya dalam rangka ibadah, dan rugilah mereka yang menyia-nyiakan waktu subuh, tidak ibadah di waktu subuh atau menjelang waktu subuh, atau bahkan terlalaikan dari waktu yang spesial ini ya, entah karena malamnya dia gunakan untuk sesuatu yang sifatnya tidak bermanfaat atau bergadang atau yang lain sampai subuhnya terlewatkan, maka ini sangat-sangat merugi ya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dimudahkan ya, untuk menghidupkan waktu-waktu sepertiga malam yang akhir, termasuk waktu menjelang subuh dan waktu subuhnya. Semoga dimudahkan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu ayat yang kedua, walayalin 'ashr, dan malam-malam yang 10 ya, di layal itu jamak dari lail.
lail atau lailah, zamannya layal, malam-malam. Dan malam-malam yang 10, malam-malam yang 10 itu tidak disebutkan dalam ayat ini. Apakah 10 yang dimaksud itu di bulan tertentu, tidak disebutkan. Tapi para ahli tafsir apa beristihad, mereka menjelaskan makna dari ayat yang kedua ini. Di antara pendapatnya, kita perhatikan dalam kitab Zadul Masir oleh Imam Ibnu Jauzi tentang makna ayat yang kedua ini ada 14 pendapat. Ada 14 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi maksud dari ayat yang pertama, malam-malam yang 10 itu adalah 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Ya, kita ringkaskan ya. Pendapat yang kedua, 10 yang dimaksud 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi tanggal 21 sampai akhir. Kemudian pendapat yang ketiga, 10 yang dimaksud malam-malam yang 10 hari pertama bulan Ramadan. Pendapat yang keempat, 10 hari pertama bulan Muharram. 10 hari pertama bulan Muharram. Sekarang yang kelima ya. Pendapat yang kelima, sahabat sekalian, tidak dijelaskan lebih lanjut di sini. Tidak tertulis di sini. Baik, ini beberapa pendapatnya. Nah, kalau kita lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya, rahimahullah taala tentang ayat yang kedua ini, ya, maka disebutkan oleh beliau wal layalil 'ashr al muradu biha 'ashru dzulhijjah. Beliau lebih condong kepada pendapat 10 hari pertama bulan apa? Dzulhijjah. Ya, jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Walayalin 'ashr, dan malam-malam yang 10 maksudnya dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Ada sebuah hadis ya, jemaah sekalian, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min ayyamin," ya, tidak ada hari-hari yang mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala padanya melebihi hari-hari ini. Hari-hari ini itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau jamaah sekalian pasti bulan Dzulhijjah lalu meningkatkan kuantitas amal soleh di 10 hari pertama itu pahalanya luar biasa. Kuantitas dan kualitas yang amal soleh kita. Kemudian para sahabat bertanya, tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah? Maksudnya bisa mengimbangi amal soleh di 10 hari pertama tersebut? Beliau menjawab, tidak pula jihad fisabilillah, kecuali seseorang yang keluar, maksudnya berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, lalu tidak kembali sedikit pun. Ya, artinya orang yang mati syahid itu baru lebih utama. Tapi kalau masih selamat cepat sekalian, tidak wafat di medan perang tersebut, pahala di 10 hari pertama tersebut lebih afdal. Ini tentu motivasi yang sangat luar biasa dari hari-hari yang spesial sepanjang tahun. Di antaranya adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan secara umum, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Insyaallah demikian. Kesimpulannya, ayat yang pertama ini Allah bersumpah demi waktu fajar. Ayat yang kedua, Allah bersumpah demi malam-malam yang 10, yang mana ahli tafsir lebih kepada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Ayat yang ketiga, wasyaf'i wal wadar, dan yang genap dan yang ganjil. Ya,
Yang ketiga, wasyaf'i wal watar, dan yang genap dan yang ganjil. Jadi Allah bersumpah dengan yang genap dan yang ganjil. Nah, apa yang genap dan yang ganjil? Ya, di sini para ahli tafsir berusaha menggali ya maknanya, saudara sekalian. Di antara pendapat tentang hal ini, yang pertama, ada yang berpendapat syafa atau genap itu maksudnya genap ya. Genap itu kan ganda. Ada yang berpendapat genap itu maksudnya hari Arafah dan hari Idul Adha. Tanggal 9 dan tanggal 10. Berapa jumlahnya? 2 hari. Nah, berarti genap. Itu pendapat pertama. Hari Arafah dan hari apa? Idul Adha. Nah, watarnya, ganjilnya adalah Lailatul Nahri, malam hari raya Idul Kurban. Ganjilnya malam Idul Kurban. Kenapa kok ganjil? Karena satu malam hari raya Idul Kurban. Genapnya tanggal 9 dan tanggal 10. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, jemaah sekalian, genap maksud dari ayat ini adalah Yaumun Nahri. Yaumun Nahri. Ya, jadi syafaqnya, genapnya itu hari tanggal 10 Idul Kurban, hari raya Kurban. Kenapa kok genap? Angkanya genap, tanggal 10. Ini pendapat kedua ya. Watarnya, ganjilnya hari Arafah. Kenapa kok ganjil? Tanggalnya ganjil 9 kan ganjil. Watar ganjil, syafaq genap tanggal 10. Ganjilnya tanggal 9. Pendapat yang ketiga, sampaikan dulu pendapatnya baru kita memilih ya sebagian dari pendapat tersebut. Yang ketiga, syafaq dan watar itu siapa sekalian? Genap dan ganjil maksudnya sholat. Ada yang ganjil, ada yang genap. Genap misalnya subuh, zuhur, asar, isya. Ganjil misalnya maghrib dan witir. Witir ganjil, maghrib witir. Genap termasuk sholat sunnah, muakkadah rawatib, sholat duha, tahajud, genap. Jadi sholat secara umum ada yang ganjil, ada yang genap. Ini pendapat ketiga. Kenapa para ahli tafsir berpendapatnya? Karena di dalam ayat ini umum, dan yang genap dan yang ganjil. Maka para ahli tafsir beristihad itu berupaya menggali kira-kira apa maksud ayat ini. Pendapat yang berikutnya, saudara sekalian, pendapat yang keempat, syafaq genap itu adalah makhluk seluruhnya. Seluruh makhluk genap. Ya, misalnya berpasang-pasangan, ya, ada laki, ada perempuan, ada jantan, ada bina. Nah, watar dalam ayat ini, mana watar ini? Wal watar ganjil. Ganjil yang dimaksud menurut pendapat yang keempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu ahad, Allah tidak berbilang, Allah maha esa, maha tunggal, berarti ganjil. Menurut pendapat yang keempat, genap itu makhluk, watar itu khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat yang kelima, sahabat sekalian, pendapat yang kelima, genapnya itu Nabi Adam dan Ibu Hawa, Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ganjilnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam satu diri. Allah lengkapi dengan Ibu Hawa. Jadi apa genap? Nah, genapnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ganjilnya Nabi Adam alaihissalam. Pendapat yang keenam, genap itu sahabat sekalian, 2 hari setelah hari raya Kurban, 2 hari setelah tanggal 10 Dzulhijjah. Itu jamaah haji melakukan amalan manasik, mereka berada di Mina. Ya, nanti ada lempar jumroh yang 3. Nah, jamaah haji jamaah sekalian bisa lebih awal pulangnya, yaitu di tanggal 12 yang disebut nafar awal.
Jadi menurut pendapat yang keenam, syafaq genap itu tanggal 11, tanggal 12 genap. Di mana tanggal 12 itu bisa ulang lebih dulu daftar awal. Waternya, ganjilnya tanggal 13. Tanggal 13 water. Kalau jemaah haji, posisinya haji, dia pulang di tanggal 13 disebut nafar tani atau nafar akhir. Yang mana yang lebih utama, nafar awal atau nafar akhir? Nafar akhir, nafar tani tanggal 13. Tapi kalau kita terikat rombongan dan rombongannya pulang tanggal 12, kita hitung tanggal 12. Kalau seumpama rombongannya tanggal 13, maka lebih afdal lagi karena bertambah amalnya. Nanti ada nginepnya tanggal malam 13 masih nginep di Mina, tanggal 13-nya masih menambah lebar jumrah yang 3. Lebih banyak amal tentu lebih afdal. Tapi kalau kita terikat rombongan keberangkatan, di sana lebih baik mengikuti sesuai aturan yang ditetapkan tanggal 12 sampai tanggal 12. Kalau milih-milih, milih tanggal 13. Baik. Pendapat yang ketujuh, jamaah sekalian, syafaq genap itu sholatul ghadah, sholat di siang hari, sholat di pagi hari. Ya, tidak dijelaskan di sini. Allah alam yang dimaksud sholat duha, yaitu genap bilangannya. Water ganjil, sholat maghrib, 3 rakaat ganjil. Pendapat yang ke-8, syafaq itu genap 2 rakaat dari sholat maghrib, rakaat 1 dan 2. Waternya, ganjilnya rakaat ketiga dari sholat maghrib, rakaat ketiganya ganjil. Pendapat yang ke-9, jamaah sekalian, syafaq wal water, ganjil dan genap itu adalah makhluk seluruhnya. Ada yang genap, ada yang ganjil. Makhluk seluruhnya, ada yang berpasangan, ada yang sendiri. Makhluk semuanya, ada yang ganjil, ada yang genap. Pendapat yang ke-10, bilangan. Ganjil dan genap yang dimaksud itu bilangan. Ada yang ganjil, ada yang genap. Yang genap seperti 2, 4, 6, ganjil seperti 1, 3, dan 5. Pendapat yang ke-11 bahwasanya genap itu 10 Asrul Dzulhijjah. Saya ulangi, tanggal 10 Dzulhijjah. Waternya jamaah sekalian, ganjilnya hari-hari 3 dari hari-hari Mina. Kan ganjil ya. 11, 12, 13, 3 ganjil. Pendapat yang ke-12, as-syafaq wallah, syafaq genap itu Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada tidak ada 3 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Maksudnya kalau orang itu sendiri, Allah yang kedua, orang kedua, Allah yang ketiga. Artinya Allah maha memperhatikan. Tidak ada 3 orang yang najwa berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Maksudnya Allah bersama mereka, melihat mereka, maha tahu apa yang mereka ucapkan. Ini dari sisi itu yang hendaknya. Waternya Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat-pendapat lainnya, ya, sampai disebutkan di sini pendapat-pendapatnya sampai sekalian ada kurang lebih 20 pendapat. Tadi kita sebutkan sebagiannya. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan water itu hari Arafah. Water itu ganjil itu hari Arafah karena angkanya 9, tanggal 9 ganjil, sedangkan syafaq atau genap itu adalah tanggal 10 atau 10 Dzulhijjah, genap angkanya. Baik, insyaallah ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir. Kesimpulannya, ayat yang ketiga wasyaf'i wal watar, kita pilih pendapat syafaq genap itu tanggal 10 Dzulhijjah, watar itu tanggal 9. Ini pendapat ijtihad ya sekalian yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik. Dengan tidak menafikan ya pendapat yang lain,
masing-masing pendapat itu punya kapasitas kekuatan ya, dari hujah-hujahnya. Tapi di sini kecondongan Imam Ibnu Katsir memilih yang pendapat 9 dan 10. 9-nya kuatan, 10-nya kenal dari ulasan itu. Bisa dipahami sampai sekalian tafsiran-tafsiran ini. Ya di sini tujuannya supaya kita ada wawasan ternyata tafsir pendapat demikian, pendapat demikian. Baik. Yang keempat, walaili idza yasar, dan malam apabila berlalu. Wa dan al-lail malam idza apabila yasar berlalu. Apa maksudnya? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya yasar itu dhahabat, malam apabila telah berlalu. Ya di sini tepat sekali ya terjemahnya. Jadi malam apabila telah berlalu. Yudhiba ba'duhu ba'do, ya, hatta yudhiba ba'duhu ba'do, sebagiannya memergikan sebagian yang lain. Ya, misalnya kita berada di malam hari, itu jam habis maghrib, habis itu habis isya, itu kira-kira waktunya tetap apa berjalan terus? Nah, berjalan terus ya berarti yasar. Yasar itu apa? Berjalan terus, tidak mundur, tidak berhenti. Maka di sini secara tidak langsung ya sahabat sekalian menunjukkan kepada kita akan pentingnya memanfaatkan waktu. Karena waktu itu terus berjalan. Malam juga terus berjalan. Walaili idza yasar. Malam terus berjalan. Jadi kita upayakan ya diri kita untuk memaksimalkan seluruh waktu, termasuk diantaranya waktu malam hari. Nah, dulu ada ulama itu yang bilang, ahli ibadah yang di masa dulu, laula al-lail ma ahbabtul baqa fi dunya. Kalau bukan karena waktu malam, aku tidak ingin hidup di dunia. Kenapa? Karena di waktu malam itulah beliau merasakan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dengan banyak bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala, sholat, tahajud, zikrullah, istighfar dan seterusnya. Beliau merasakan ketenangan yang luar biasa. Kalau bukan karena malam, aku nggak ingin tinggal di dunia. Ya. Baik. Saya ini perkataan Abu Sulaiman yang Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani ahli ibadah yang sangat luar biasa. Baik. Lanjutannya sahabat sekalian di ayat selanjutnya, hal fi dzalika qasamul lidhi hijrin. Hal apakah di dalam dzalika itu qasamun sumpah, terdapat sumpah yang dapat diterima lidhi hijrin bagi orang-orang yang berakal. Ya, apa maksudnya saudara sekalian? Ai lidhi aqlin wa lubbin wa hijab wa din wa inna ma sumya al-aqlu hijran li annahu yamna insan min ta'ati ma la yaliqu bihi min al-af'al wal aqwal. Jadi intinya sebagaimana terjemahnya ya. Apakah sumpah-sumpah di atas bisa diterima oleh orang yang berakal? Maksudnya apakah sumpah-sumpah tersebut bisa menggugah hati setiap hamba, setiap orang yang berpikir akan kebenaran Al-Quran, akan urgensi dari masing-masing yang Allah sumpahkan. Karena tidaklah Allah bersumpah kecuali di situ ada kemuliaan dengan yang disumpahkan. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu ada kelebihannya. Di sini waktu subuh, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kemudian juga genap dan ganjil, salah satu penafsiran tanggal 9 dan tanggal 10 malam, itu semua adalah waktu-waktu yang memiliki kelebihan, manfaat, kebaikan kalau kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Insyaallah demikian ya saudara sekalian. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, akal itu dinamakan hijron. Di sini ada kata hijr di akhir ayat kelima. Akal pikiran dikatakan hijr karena menghalangi seseorang dari melakukan apa yang tidak layak, baik ucapan maupun perbuatan. Hijr itu semacam apa itu sekalian ya. Hijr itu semacam sesuatu yang ada batasannya. Misalnya kita ada kamar, itu namanya hijrah. Hijrah itu sebuah apa? Kamar. Ada batasannya, ada pintunya, ada temboknya. Hijr batasan. Kenapa akal itu dikatakan batasan? Karena akal itu kata beliau menghalangi seseorang
dari melakukan hal-hal yang tidak baik, baik ucapan maupun perbuatan. Kalau menerjang melakukan yang nggak baik, berarti dia apa? Akalnya tidak apa? Tidak dia gunakan sebagaimana mestinya. Mestinya dengan akal itu menghalanginya dari yang nggak baik, baik ucapan maupun perbuatan. Karena itu disebut dalam ayat ini dengan hijr. Lidhi hijrin, bagi orang yang berakal. Kenapa disebut hijr? Batasan, karena semestinya akal itu menjadi filter, menjadi ring bagi seseorang dari melakukan yang tidak baik. Insyaallah demikian lanjutannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya mengingatkan kepada kita tentang kejadian di masa dahulu, yaitu kaum-kaum yang Allah binasakan. Di antaranya kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad. Ayat ke-6, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam taro, tidakkah engkau perhatikan? Alam, tidakkah taro, engkau perhatikan? Kaifa, bagaimana? Fa'ala, telah berbuat rabbuka, Tuhanmu, bi'ad, terhadap kaum Ad. Artinya tidakkah engkau mengambil ibrah, mengambil pelajaran? Tidakkah engkau renungkan kisah kaum Ad yang durhaka kepada nabinya, yaitu Nabi Hud alaihissalam, di mana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijelaskan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir bahwasannya, saya kasih tanda ya, wa haula'i kanu mutabarridin, ya mereka itu orang-orang yang durhaka, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustakan para rasulnya, tidak mengimani, durhaka kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Allah binasakan mereka dan Allah jadikan kisah mereka sebagai ibrah bagi generasi yang datang selanjutnya. Nah, kaum Ad itu jemaah sekalian, mereka adalah keturunan orang di masa dulu yang bernama Ad. Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Ya, berarti dari Nabi Nuh alaihissalam punya anak lagi, dan di situ ada orang yang namanya apa? Ad, dari cucu-cucunya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kaum Ad dinisbahkan kepada salah satu cucu Nabi Nuh, yaitu Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Nah, kepada mereka Allah utus Nabi Hud alaihissalam, ya, bahkan dzabuhu wa khalafuhu, mereka mendustakan dan menyelisihi Nabi Hud alaihissalam, ya, sampai Allah selamatkan Nabi Hud alaihissalam dan Allah binasakan kaum Ad dengan apa coba sekalian? Allah kirim rihin sorsorin atiyah, ya, Allah binasakan kaum Ad dengan dikirim angin yang sangat kencang. Ini bisa dilihat dalam surah Al-Haqqah ayat 7 sampai ke 8. Nah, kaum Ad itu sama sekalian fisiknya Allah berikan kelebihan, kuat secara fisik sampai mereka itu iromadadil imad. Mereka itu penduduk Iram, ya, pakai M ya, Iram, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, di masa dikala belum ada alat yang seperti di masa sekarang, tapi mereka dengan kekuatan fisiknya yang Allah berikan mampu untuk membuat bangunan-bangunan yang tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun satu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Ya, namun demikian mereka menyombongkan diri dengan kekuatan fisiknya dan tidak mengimani apa yang disampaikan Nabi Hud alaihissalam. Ya. Kemudian setelah itu sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala jelaskan kaum yang lain, ya, di ayat yang ke-9, kaum yang setelah kaum Ad, yaitu kaum Tsamud. Ya, yang mana kepada kaum Tsamud itu diutus Nabi siapa? Nabi Shalih. Ya, benar sekali, Nabi Shalih. Wa Tsamud alladzina jabus sakhra bil wad. Ya, dan kaum Tsamud yang mana mereka itu memotong batu-batu besar di lembah. Ya, jadi tujuannya mereka bikin untuk tempat tinggal.
di batu-batu besar, di lembah yang begitu kuat, di bukit-bukit, mereka bisa membuat rumah-rumah dan memotong batu-batu besar tersebut di masa yang belum ada alat untuk memotong batu besar seperti zaman ini. Tapi ini menunjukkan ada kekuatan fisik mereka yang Allah berikan, dan apa yang mereka buat tersebut masih ada sampai di masa sekarang. Kita bisa lihat ya bekas-bekas peninggalan atau tempat-tempat tinggal kaum Thamud tersebut, yang mana Allah SWT tunjukkan kepada kita sebagai ibrah akan bagaimana kehancuran kaum-kaum tersebut karena mendustakan Nabi yang diutus, Nabi Shalih alaihi salam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yakni yang tahuna safra bil wadi, yang mereka memotong bebatuan di lembah, yang hidunaha, kata Ibnu Abbas, mereka memahatnya, wa yakhriqunaha, mereka memotongnya, batu-batu besar tersebut mereka pahat, kemudian mereka potong untuk dijadikan tempat tinggal. Namun sayang sekali ya, mereka juga dibinasakan oleh Allah karena sikap mereka yang tidak mau mengimani, mendustakan, bahkan menantang ya Nabi Shalih alaihissalam. Mereka minta mukjizat, bukti, kemudian memberikan mukjizat, yaitu seekor apa? Unta betina. Unta betina itu disuruh membiarkan. Ada sumur di situ sama sekalian. Nanti satu hari untanya yang minum. Hari berikutnya kaum Thamud yang minum, silakan. Hari berikutnya untanya. Hari berikutnya kaum Thamud. Nah, sebagai gantinya nanti mereka bisa memerah air susu dari unta tersebut seberapapun yang mereka butuhkan. Silakan. Pokoknya satu hari yang untanya itu minum dari sumur itu jangan diganggu. Tapi pada akhirnya mereka menentang Nabi Shalih alaihissalam dan mereka membunuh unta tersebut. Unta betina tersebut dibunuh pada mukjizat yang diberikan kepada Nabi Shalih alaihissalam. Ya, singkatnya mereka pun durhaka dan termasuk kaum yang dibinasakan. Kemudian di antara kaum yang lain yang Allah murkai jemaah sekalian, wa fir'auna dil autad, dan kaumnya Fir'aun dil autad yang mempunyai pasak-pasak, ya ditafsirkan memiliki tentara pasukan yang banyak. Jadi Fir'aun yang memiliki kekuasaan yang besar, memiliki bala tentara yang banyak, yang mana dia memiliki junud, ya memiliki tentara-tentara yang banyak sekali jumlahnya, ya. Jadi kerajaannya besar, kekuasaannya besar, tapi sayang sekali mereka, ya Fir'aun dan kaumnya, ya, tidak mengimani dakwahnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Ya, Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya. Alladzina taghaw fil bilad, yang mana mereka itu berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. Ya, di Mesir, ya, dengan kisah Fir'aun yang mana kekuasaan di daerah Mesir, ya, mereka berbuat sewenang-wenang di dalam negeri tersebut. Ay tamarradu wa'atau wa'atu fil ardi bil ifsad, ya. Jadi mereka membuat kerusakan di muka bumi, membuat gangguan kepada manusia. Termasuk di antara dilakukan Fir'aun adalah menetapkan ya aturan menyembelih setiap bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Jadi di wilayah kekuasaannya Fir'aun itu ada Bani Israel. Itu pernah dapat mimpi bahwa ada seseorang dari keturunan Bani Israel itu yang akan menghancurkan kekuasaan. Maka Fir'aun itu menetapkan ya, aturan, pokoknya bayi laki-laki harus dibunuh. Allah SWT berkehendak lain. Di tahun yang di situ ditetapkan harus dibunuh setiap bayi laki-laki Bani Israel, di tahun itulah Nabi Musa terlahir. Kita ingat kisahnya bagaimana Allah SWT memerintahkan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam untuk menaruh Nabi Musa alaihissalam dan menaruh di sebuah tempat sampai dilayarkan. Kemudian setelah berlayar bayi tersebut di sungai, sampailah ke depan istananya Fir'aun. Ini skenario yang Allah SWT.
dia yang membuat aturan harus dibunuh, tapi justru bayi Nabi Musa alaihissalam tersebut memikat hati istri Fir'aun yang beriman, yaitu Asia, sampai ingin untuk diasuh justru di istananya Fir'aun sendiri, dan membuat aturan yang Fir'aun sendiri. Ya, begitulah sampai pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam tumbuh berkembang, anak-anak jadi remaja, sampai satu saat Nabi Musa alaihissalam melihat, ini belum jadi nabi, belum jadi rasul ya. Ketika masih remaja itu melihat ada seorang Bani Israel yang bertengkar dengan seorang Kipti, orang Mesir. Kemudian Bani Israel ini minta bantuan kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun meninju, memukul orang Mesir tadi. Ternyata pukulannya itu menghilangkan nyawa orang Mesir tadi. Entah karena saking kuatnya meninggal orang Mesir tadi. Maka akhirnya pun Nabi Musa alaihissalam karena khawatir akan keselamatan diri beliau, ada yang berikan nasihat kepada beliau. Pada akhirnya beliau pun meninggalkan negeri Mesir, dan pada akhirnya dia melakukan sebuah perjalanan ke negeri Madian. Kemudian di tengah perjalanan ya beliau berlindung di bawah sebuah pohon, beristirahat sejenak. Kemudian beliau melihat ada sebuah sumur yang di situ banyak orang berebutan untuk mengambil air, laki-laki kebanyakan mereka. Kemudian ada dua perempuan yang jauh, rupanya tidak ikut ngantri ngambil air. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menanyakan, ya ternyata mereka berdua menunggu sampai selesainya baru ngambil. Akhirnya Nabi Musa yang fisiknya kuat, ya Nabi Musa, dia pun membantu mengambilkan. Lalu dua perempuan tersebut pulang. Dan mereka cerita kepada ayahnya. Akhirnya ayahnya itu meminta supaya memanggil Nabi Musa alaihissalam diundang ke rumahnya. Dua orang datang lagi, kemudian meminta Nabi Musa alaihissalam untuk bersedia ke rumah orang tuanya. Akhirnya ke rumahnya, ke rumah orang tuanya sekalian, dan pada akhirnya orang tuanya menawari pekerjaan selama 8 tahun. Kalau mau 10 tahun lebih baik. Nanti sebagai gantinya akan dinikahkan dengan salah satu dari putrinya. Ya, singkat kisah, setelah menikah dengan salah satu putrinya, setelah bekerja sekian lama, 8 atau 10 tahun, kemudian Nabi Musa mengadakan perjalanan ya dengan istrinya tersebut. Kemudian ini kisah di awal surah Toha, sampai pada akhirnya di dalam perjalanan tersebut Nabi Musa alaihissalam melihat ada sebuah api dari kejauhan. Nabi Musa bilang pada istrinya, ya tunggu sebentar, saya tak mendekat, ya, maksudnya untuk menghangatkan diri dan jadi lebih terang. Kemudian setelah mendekat Nabi Musa ke api tersebut, ternyata ada suara yang merupakan suara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanggil Nabi Musa alaihissalam, berseru, dan ketika itulah Nabi Musa alaihissalam dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasulnya. Bisa kita simak ya di dalam awal-awal dari surah Toha. Kita lihat ayat-ayatnya. Wahal ada hadits Musa, dan apakah telah datang kepadamu kisah Nabi Musa? Idro'ana, ketika dia melihat api, lalu dia berkata kepada istrinya, keluarganya, tinggallah kau di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit api daripadanya ya, kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api ini. Dalam perjalanan di masa dulu kan tidak seperti sekarang ya, ini melewati padang Sahara, padang pasir, begitu luas ya. Ketika sedang mendekat, falamma fataha, maka Nabi Musa alaihissalam yang sendirian tadi sudah meninggalkan istrinya, ada suara, ya Musa, wahai Musa. Ini bukan suara malaikat, tapi suara Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah. Nanti kita kenal Nabi Musa dengan Kalimullah, Kalimur Rahman, orang yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu lembah Tua.
Wa ana akhtartuka, dan aku memilihmu, maka dengarkan dengan baik apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kemudian memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam dengan Allah tunjukkan beberapa mukjizat, salah satunya tongkat yang dilemparkan bisa menjadi ular. Pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idhab ila fir'auna innahu tagha. Ayat 24-nya, pergilah engkau ke Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka Nabi Musa berdoa, qala rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan jiwa hamba, wa yassir li amri, mudahkan urusan hamba, wahlul 'uqdatam min lisani, ya lepaskanlah kekakuan dalam lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami ucapanku. Waj'alni waziran min ahli, tunjuklah ya Allah dari keluargaku sebagai wazir, yang membantu. Ya maksudnya pilihlah juga sebagai nabi yang akan membantu dakwahku. Harun al-Akhi, yaitu Harun saudara. Itulah beberapa kisah yang luar biasa. Bisa kita simak kisah Nabi Musa dalam banyak ayat, diantaranya dalam awal-awal surat Toha, termasuk juga dalam surah Al-Qasas. Kembali kepada ayat kita semua sekalian, pada akhirnya Fir'aun tidak mengimani dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, dan dia melampaui batas, taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad. Ayat berikutnya, Fir'aun banyak membuat kerusakan di muka bumi. Kembali pada surah Al-Fajr. Kemudian di ayat selanjutnya sama sekalian, Allah SWT setelah menjelaskan ya kaum-kaum yang dimurkai, kaum 'Ad, kaum Thamud, kemudian juga Fir'aun, maka di ayat selanjutnya Allah jelaskan, fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab, karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Dan juga kisahnya bagaimana pada akhirnya Nabi Musa disuruh mengajak Bani Israil, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan kaumnya, sampailah di depan laut. Ketika itu tidak ada pilihan, ya, mau ke depan lautan, mau mundur, Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Bani Israel pun merasa takut, inna lamudrakun, ya kita akan tersusul. Maka Nabi Musa dengan tenang, dengan tawakal, beliau mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, yang akan memberi petunjuk kepadaku. Sampailah wahyu kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, memukulkan tongkatnya ke lautan tersebut. Di hadapan tukang sihir Fir'aun jadi ular. Nah, sekarang bukan jadi ular tongkatnya, tapi membelah lautan. Lautan yang begitu luas terbelah dengan izin Allah menjadi 12 jalan, dilalui oleh masing-masing kabilahnya. Nabi Musa dari Bani Israel, kemudian Fir'aun menyusul, dari tengah lautan itulah Allah tenggelamkan. Allah beri adab, cemeti adab, dan Allah jadikan jasmaninya Fir'aun ada sampai sekarang sebagai ibrah bagi umat manusia. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ayat ini maksudnya, kata Ibnu Abbas, labil mirsad yasma' wa yara, Allah maha mendengar dan maha memperhatikan. Allah maha mendengar dan maha memperhatikan. Yarsudu khalqahu fima ya'malun, Allah memperhatikan gerak-gerik, tingkah laku, perbuatan hamba-hambanya, apa yang mereka kerjakan, dan akan membalasi masing-masing sesuai dengan perbuatannya di dunia sampai di akhirat. Di dunia dan juga di akhirat, dan akan ditampakkan kepada mereka amal-amal yang pernah mereka kerjakan, dibalasi sesuai dengan amalnya. Inilah bagian-bagian awal dari ayat-ayat suci dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai ke 14. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan tadabbur kita terhadap surah Al-Fajr ini. Insyaallah kita lanjutkan setengah yang kedua dari surah Al-Fajr ayat 15 sampai akhirnya di pertemuan mendatang biiznillah taala. Demikian insyaallah yang bisa kami sampaikan. Kembalikan kepada Ahmad. Silakan. Saya mau bertanya. Apa?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Menceritakan tentang malam-malam ketenangan dengan tahajud. Selain itu, ketenangan apa yang bisa dimanfaatkan dari tahajud? Kemanfaatan dari tahajud. Ya, kemanfaatan dari sholat tahajud tentunya banyak sekali ya saudara sekalian. Di antaranya agar kita diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita termasuk golongan orang yang tingkat ibadahnya itu tinggi, termasuk dari al-muttaqin, karena sifat orang yang bertakwa di antaranya wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Kemudian juga yang ketiga, diharapkan doa-doa kita lebih terijabah. Ya, karena Allah SWT berfirman, siapa yang memohon ampun kepadaku sehingga aku ampuni, siapa yang berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan. Kita di sepertiga malam terakhir. Kemudian kita merasakan insya Allah lebih kepada ketenangan batin, karena di saat itu manusia kebanyakan dalam keadaan istirahat, tidur, kita terbangun bermunajat menghadap satu orang. Yang kelima, kita insya Allah dimudahkan bisa meresapi ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Maka ini salah satu metode menghafal ayat-ayat Al-Quran, yaitu dibaca di waktu sholat tahajud. Maka ibu punya hafalan, seperti dibaca di sholat tahajud tersebut lebih berkesan dan lebih meresap dalam jiwa kita. Sobat, demikian beberapa manfaat dan kebaikan dari sholat tahajud yang mulai waktunya panjang, mulai dari habis isya sampai sebelum sholat subuh. Mulai pada isya, setelah ba'diyah isya itu sudah bisa sholat tahajud. Tapi kalau jamaah sekalian merasa mampu untuk bangun di malam hari, penghujung malam, lebih afdal diakhirkan sampai di penghujung malam. Kalau merasa berat, maka bisa dilakukan di awal malam. Boleh di tengah malam, boleh. Ya, tengah-tengah tidur kita terbangun, kemudian sholat tahajud, witir, sangat-sangat mulia sekali. Di antara kiatnya tidur lebih awal, tidur malamnya lebih awal, kemudian tidak terlalu lelah di siang harinya, menjauhi perbuatan dosa dan kemaksiatan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan salat tahajud, kemudian juga tekad yang kuat yang sebelum tidur untuk bisa bangun di malam hari tersebut di penghujung malamnya. Ini beberapa kiat. Saya yakin sama sekalian sudah terbiasa ya, dan tinggal mengistiqomahkan sholat tahajud maupun witir tersebut, ini sangat-sangat mulia. Nah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama, apa beda dari sebutan kaum dan umat untuk manusia? Ya, kaum dan umat. Allah alam bisawab, yang kita pahami kaum dan umat sama sekalian. Kaum dan umat sama, cuman kaum itu biasanya lebih tertuju kepada sesuatu yang tertentu. Ya, kaum kaum ini. Kalau umat itu biasanya lebih general, lebih umum sifatnya. Umat, wahai umatku. Umat berarti lebih umum ya, sifat tanpa merujuk kepada kaum-kaum tertentu. Ya, Allah alam bisawab, kaum lebih spesifik kepada kabilah atau satu generasi yang hidup di sebuah negeri misalnya, di kaum. Kalau dalam konteks hadis Nabi SAW, ya, kaum beliau berarti seluruh umat yang diutus beliau kepadanya, seluruh manusia. Kaumnya Nabi ini ya berarti siapa saja dari generasi tersebut, negeri tersebut yang diutus Nabi kepadanya, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, dan seterusnya. Yang kedua, tafsir mimpi. Ada orang bermimpi suruh jaga rumah. Apa ini maksudnya? Tafsir mimpi, ada orang bermimpi suruh jaga rumah, ada yang ngintip. Apa harus dituruti dianut? Saya kurang memahami maksud pertanyaannya. Ada orang bermimpi suruh jaga rumah, ada yang mengintip.
falyasturi bihadin. Ya, mimpi itu ada 3. Ada mimpi dari Allah, mimpi kebaikan. Nah, kalau mimpi baik, sama sekalian kita sebaiknya memuji Allah, boleh menceritakan kepada orang-orang yang kita cintai. Insya Allah kebaikan. Yang kedua, mimpi yang buruk itu dari syaitan. Mimpi yang buruk itu tidak bisa dikerjakan, lalu kita berlindung kepada Allah, ta'awun, lalu nggak bisa cerita. Yang ketiga, bawaan dari kejadian di pagi harinya, siang hari yang kadang kebawa mimpi. Itu bukan apa-apa, bawaan saja. Maka kalau di sini konteksnya mengintip, ya mengintip rumah itu tidak boleh, karena mengintip itu dikhawatirkan melihat sesuatu di dalam rumah. Ya mungkin ada rumah yang belum tertutup sehingga terbuka. Dengan mengintip itu terlihat, ini nggak boleh. Sehingga di dalam ada bertamu pun kalau bisa kita tidak di depan pintu tapi agak ke samping supaya tidak terlihat. Kalau ada rumah yang terbuka terlihat semua itu. Bisa tidak di depannya, agak menyamping supaya tidak melihat. Karena biasanya orang yang di dalam rumah, seorang wanita misalnya biasanya tidak menggunakan jilbab misalnya. Maka ini dilarang untuk mengintip walaupun ketika akan bertamu. Seperti itu sama sekali. Jadi kalau memang mimpinya ke arah ini, suruh jaga rumah, ada yang mengintip. Kalau memang mengintip tujuannya melihat rumah orang lain, ya tidak boleh. Ya, menjaga rumah, bahwa yang dimaksud di sini. Kalau menjaga rumah saja, rumah siapa? Rumah seseorang, menjaga yang lain. Kalau dengan mengintip ini yang kurang tepat. Jelas insya Allah yang bertanya ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ramadan itu kan sudah 11 ya Pak ya, sesudah Isya. Kadang-kadang malam itu ingin tahajud, itu gimana itu? Apa sholat mutlak itu boleh atau enaknya membaca Al-Quran atau boleh sholat mutlak ditambah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suasananya sudah dekat Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan mubarak, bulan Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ya, masalah sholat tarawih, sholat malam ya sama sekalian, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, mencukupkan maksimalnya dengan 11 atau 13 rakaat. Pendapat yang kedua, sholat malam itu makna 2 rakaat, nanti penghujungnya witir. Pendapat yang pertama tadi ini berdasarkan riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW tidak menambah sholatnya baik di Ramadan maupun di luar Ramadan itu melebihi 11 atau 13 rakaat. Pendapat yang kedua luas. Silakan 2 rakaat, terakhirnya witir. Kalau misalnya ibu sudah sholat 11 rakaat sama sekalian, maka di sini insya Allah sudah cukup. Tapi seandainya ibu mau menambah lagi di pertengahan malam, mau menambah silakan. Tapi witirnya sudah cukup yang tadi. Kalau sudah witir tadi bersama imam, tarawih misalnya, sudah tidak bisa apa? Witir kembali. Witir 1 kali. Contoh lain misalnya Bapak Ibu sholat tahajud ba'da Isya, ba'da Isya, kemudian Bapak Ibu selesai witirnya, malam bangun, ingin sholat tahajud lagi silakan, tapi tidak bisa witir lagi. Witir cukup 1 kali. Jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam 1 bulan itu ada 30 malam. Tapi di sini yang diterang 10 malam. Bagaimana yang lainnya yang malam selanjutnya? Ya, karena di 10 itu ada keutamaan. Ya, jadi dari sepanjang tahun 10 tersebut itu ada keutamaan. Nah, 10 mana yang dimaksud para ahli tafsir memperbincangkan. Apakah 10 hari terakhir Ramadan ataukah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena memang ada spesialnya. Kalau 10 hari terakhir Ramadan itu ada Lailatul Qadarnya. Kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, karena ada hadisnya tadi,
Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai amal soleh padanya melebihi hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kan berarti ada spesialnya di situ. Meskipun yang lain juga baik, malam semua malam baik, tapi ada malam-malam yang sangat istimewa, hari-hari yang sangat spesial, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sama demikian. Berarti bulan 20 malam yang selanjutnya itu juga ada Pak. Dua hari yang selanjutnya ada apa? Ya maksudnya kan 10 lalu. Jadi kalau itu kan bulan ada 30. Ya, ya. Itu juga sama seperti yang 10. Dari sisi keutamaan tidak sama. Lebih utama yang 10 hari pertama. Misalnya Ramadan, itu semua hari-hari Ramadan itu mulia. Tapi Nabi SAW lebih banyak ibadahnya ditingkatkan lebih di 10 hari terakhir. Bulan Dzulhijjah paling mulianya itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan sepanjang tahun ya, paling mulia itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lalu para ulama membandingkan mana yang lebih utama dari dua itu, 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 hari terakhir Ramadan. Kesimpulannya hari-harinya lebih utama 10 hari pertama Dzulhijjah, malam-malam yang lebih utama 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena ada Lailatul Qadar. Seperti itu. Semuanya baik tapi ada afdhaliyah di situ. Jelas ya? Sama juga begini, surat-surat Al-Quran itu semuanya mulia, semuanya adalah suci mulia. Tapi ada sebagian itu yang lebih memiliki keistimewaan. Misalnya surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ini tidak berarti surat yang lain di bawah ya, tidak. Semua mulia, tapi ada yang lebih mulia. Seluruh para nabi dan rasul mulia, tapi ada ulul azmi lebih mulia. Semua sahabat itu mulia, tapi ada sahabat-sahabat yang lebih mulia. Seperti itu. Seperti apa? Seperti khalifah yang keempat, Abu Bakar, Umar, Utsman Ali memiliki kelebihan yang lebih daripada yang lain. Semuanya mulia. Jelas ya sekali. Sholat itu semuanya mulia. Tapi yang paling mulia dari sholat apa? Yang pertama sholat fardu, sholat wajib. Karena wajib sifatnya lebih mulia. Yang kedua sholat tahajud. Kemudian sholat yang lain ada sholat rawatib, ada sholat duha, kan gitu. Semuanya mulia. Tapi ada sisi yang lebih. Tambahan sedikit ya Pak ya. Kalau sudah lansia itu kan ingin apa istilahnya mengisi dengan istilahnya ngaji. Itu yang di hati ini kan ingin kata yang baik itu membaca terus artinya atau menambah supaya kata-kata. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini juga diperbincangkan oleh para ulama, lebih utama mana kuantitas bacaan Al-Qur'annya lebih atau tadabburnya yang lebih utama mana? Lebih banyak bacaan Qur'annya atau lebih banyak tadabburnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita ambil yang pertengahan ya sama sekalian, ya dibaca, ya ditadabburi. Coba saya tanya ibu, kalau khatam berapa ini temponya? Kadang-kadang 1 bulan. 1 bulan. Ya 1 bulan. Ya 1 bulan itu kadar yang cukup untuk membaca jika mentadabburi. Kalau dengan tadabbur, kadang bisa sampai 2 bulan. Ya. Kalau dengan tadabbur. Iya. Ya. Yang Baik. pertama yang mana? Dua-duanya ada sisi keutamaannya. Kalau sisi kuantitasnya lebih utama yang lebih banyak bacaannya, karena 1 huruf bernilai 1 kebaikan, dilipat gandakan 10 kebaikan. Kalau tadabburnya sisi kualitasnya lebih, sisi kualitasnya lebih. Dua-duanya dilakukan, kadang ibu yang lebih banyak Qur'annya, kadang lebih banyak sisi tadabburnya. Tapi kalau Ramadan lebih kepada kuantitasnya. Ramadan lebih kepada kuantitas karena kejar-kejaran waktunya hanya sekali setahun. Karena itu kalau bisa, mungkin kita berat ya, ini para sahabat kadang sampai kepada tingkatan ini, mereka
bisa itu menghatamkan Quran sama sekalian berkali-kali. Nah itu kalau selain Ramadan, kalau bisa itu tidak kurang dari 3 hari. Kalau selain Ramadan, kalau Ramadan silahkan walaupun kurang dari 3 hari, karena di situ yang dikejar adalah kuantitas. Ini tentu tingkatan yang sangat tinggi ya sekalian. Bagi saya itu juga sangat tidak mudah ya, sangat berat ya. Jadi seumpama orang itu bisa khatam Quran, kalau bisa di luar Ramadan tidak kurang dari 3 hari. Dikhawatirkan kalau kurang dari 3 hari itu tingkat tadabburnya itu apa? Tidak bisa dia rasakan. Tapi kalau di Ramadan lebih kepada kuantitas. Soal demikian itu. Nah, ini mungkin bisa contoh juga di layar ini kita lihat ada ayat, ada artinya. Ibu mungkin bisa menggunakan terjemah Al-Quran. Ketika ada ayat yang mungkin di sini ibu kurang tahu artinya, ibu langsung bisa melihat terjemahnya. Itu bisa menyiasatnya seperti itu. Kadang membaca Al-Quran sama sekalian, kalau bisa seseorang itu khatam Qurannya paling lambat itu 40 hari. Kalau bisa. Tidak, jangan sampai lewat 40 hari tapi belum khatam. Kadar maksimalnya 3 hari. Kalau selain Ramadan, minimalnya 40 hari. Umpama maksudnya itu orang jarang baca Quran, bisanya khatam Quran 40 hari itu kadar paling minimal. Itu saja bagi kita mungkin luar biasa 40 hari. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab ulama dulu ini sama sekalian batasannya itu 40 hari. Artinya apa? Kadar minimal. Artinya jangan sampai lewat 1,5 bulan tapi orang nggak menyentuh Al-Quran. Kalau bisa dirutinkan. Nah, berapanya tergantung kemampuan. Kalau sama sekalian kuatnya 1 bulan, itu istiqomah sudah luar biasa. Berarti 1 tahun sudah 12 kali apa? Khatam. 40 hari khatam itu juga Masya Allah. 40 hari berarti apa? Kurang lebih 3 bulan itu 2 kali khatam. Ini sangat baik ya. Intinya sering-sering membaca Al-Quran. Kalau bisa kita buat program dalam kehidupan. Kayak sama sekalian longgarnya waktu habis subuh baca. Sekalian longgarnya asar, habis asar baca. Pilih waktu yang kita suka untuk baca. Yang kita berat tidak memungkinkan baca, jangan dipaksakan. Pilih waktu yang kita suka untuk membaca Al-Quran, fokuskan di situ. Buat program harian. Saya ingat orang tua kita dulu itu biasanya mereka bacanya itu tidak banyak tapi kontinu. Saya masih ingat orang tua dulu itu habis subuh baca ngelalang ngaji sampai pembacanya dilalar ya, tapi tidak cepat ya. Paling hanya 1 halaman tapi yang hari. Nah, ada hadis amalan yang paling dicintai Allah itu yang sedikit tapi kontinu. Nah, sedikit tapi apa? Kontinu. Daripada banyak tapi berhenti. Misalnya ada orang menggebu kepingin khatam Quran, habis itu nggak baca lagi, dibandingkan orang yang baca tidak banyak tapi tiap hari. Itu yang lebih disukai Allah mana yang terus tadi. Ya syukur-syukur banyak kontinu, tapi kan kita tidak selevel para sahabat dulu ya. Maka kita mengukur kemampuan kita seberapa, usahakan di sini. Sampai satu saat kita bisa naik ke tingkatan yang di atasnya. Jadi, misalnya yang biasa 1 bulan, satu saat ditingkatkan. Misalnya bagaimana saya bisa 3 pekan misalnya, kan seperti itu. Kalau dulu itu anak kecil ingin custom sampai 2 tahun, 3 tahun. Nah, karena sekarang sudah anak-anak sudah apa istilahnya sudah bisa Ya memang kalau nggak disempatkan nggak bisa kan. Kesibukan itu ada saja. Termasuk saya sendiri. Kalau kita nggak memaksakan diri kita untuk baca Quran, baca buku ini kalau nggak bisa. Jadi harus apa diprogramkan. Saya harus jam ini harus baca, jam ini harus baca Quran, terus baca buku, harus menghadiri majelis taklim. Kalau kita nggak memprogramkan, barangkali akan mudah terlewatkan waktu-waktunya. Demikian insyaallah.